Halo teman-teman. Hari ini kita akan lanjutin seri pengantar filsafat dan lagi saya ingin kasih notice kalau saya lagi di luar, lagi di lokasi yang tidak terlalu proper dan semoga suara saya bisa terdengar dengan baik ya teman-teman. Kali ini yang pengen kita bahas tuh filsafatnya Anaxagoras dan dia ini bisa dibilang masih memiliki kaitan dengan mazhab Netos dan terpengaruh oleh beberapa pemikiran sebelumnya seperti Thales, Anaximander, dan Anaximenes. Dan untuk masuk lebih jauh tentang kajian filsafat Anaxagoras ini, kita lagi perlu membayangkan suatu asumsi ya. Kita perlu membayangkan sebuah kosmos yang penuh dengan distopia, kekacauan, dan di dalamnya itu berisi campuran tak terbatas dari segala hal yang memungkinkan suatu kekacauan itu terjadi begitu luar biasa ya, begitu kacau gitu kan. Dan di tengah perjalanan dari kekacauan yang carut marut itu tadi, tiba-tiba lahir keteraturan, harmoni, dan hukum alam yang menata segalanya, yang dari distopia berubah menjadi utopia, yang dari kekacauan menjadi keteraturan, yang mana awalnya orang pada gebuk-gebukan, tiba-tiba mereka bisa menjadi begitu ramah, begitu bersahabat sesamanya gitu kan. Terus dari kejadian itu, Anaxagoras mengajak kita untuk mengajukan beberapa hipotesis. Di antaranya tuh pertanyaan ataupun hipotesis tentang bagaimana semua ini bisa terjadi. Bagaimana yang tadinya itu penuh kekacauan berubah menjadi keteraturan. Gitu kan. Apakah semesta hanyalah kebetulan mekanis gitu kan? Atau ada sebuah akal kosmik yang memberikan arah, yang memberikan tuntunan pada akhirnya tuntunan ini menciptakan keteraturan. Yang mana Anaxagoras ini kan bisa kita bilang hidupnya hampir sezaman dengan filsuf yang kita bahas sebelumnya itu ya, dari mazhab Miletos ya 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Dan Anaxagoras ini mengajukan jawaban yang sama radikalnya gitu. Dan uh, pertanyaan ini atau jawaban ini tuh bisa dibilang agak berkaitan dengan Anaximander sebenarnya ya gitu kan. Dia memperkenalkan gagasan tentang nous atau pikiran kosmik yang tak terbatas. Penggerak pertama yang mengatur alam semesta ini gitu. Ide ini bukan cuma mengubah filsafat Yunani gitu kan, tapi juga menjadi dasar bagi cara pandang kita atau pemahaman kita tentang sains, kesadaran hingga teknologi modern hari ini. Nah, merujuk pada periode hidup Anaxagoras yang berkisar di abad ke-5 sebelum Masehi gitu kan. Di tengah peralihan besar yang terjadi gitu kan, di tengah revolusi cara pandang terjadi gitu dari mitologi menuju rasionalitas yang mana cukup berbeda dengan pendahulu sebelumnya gitu. Dia memperkenalkan dua gagasan kunci gitu. Si Anaxagoras ini. Pertama konsep nous tadi yang merupakan sebuah akal kosmik yang murni, tidak terbatas dan menjadi sumber gerak dari berbagai alam semesta ini gitu kan yang menciptakan keteraturan gitu. Bagi Anaxagoras, kosmos itu bukan sekedar kumpulan partikel yang sifatnya acak gitu, tetapi sesuatu yang ditata oleh sebuah kecerdasan yang sifatnya universal. Dan gagasan kedua ini berkaitan tentang gagasan bahwa semua ada di dalam semua gitu loh. Nah, ini ada bahasa Latinnya gitu dan ya kita mencoba mendefinisikannya gitu secara lebih singkat agar mudah diterima. Yang mana menurut Anaxagoras itu tidak ada yang benar-benar lahir dari ketiadaan ataupun tidak ada yang benar-benar lenyap menjadi ketiadaan. Jadi setiap benda itu merupakan campuran dari segala hal. Namun campuran dari berbagai hal ini hanya satu unsur saja yang bisa bilang lebih dominan daripada unsur yang lainnya. Jadi misalnya ada 3 unsur, nah hanya satu unsur saja yang ini yang lebih dominan dan 2 unsur lainnya itu tidak sedominan unsur pertama gitu. Nah, kalau kita bayangkan gitu, kita perlu bayangkan misalnya sebuah biji apel gitu, yang mana di dalamnya
berdasarkan cara pandang Anasagoras, itu ada bagian dari segala sesuatu. Misalnya kayak tanah, air, udara, bahkan mungkin rasio bintang dan gerak bintang itu sendiri. Jadi ketika biji apel ini tumbuh, biji apel ini tuh hanya menampakkan apa yang sudah terkandung di dalamnya sejak awal. Jadi susunan-susunan yang menciptakan akhirnya pertumbuhan pohon apel itu menjadi lebih substansial ataupun lebih berkembang itu ya itu tadi ya kombinasi dari keseluruhan yang sudah disebut. Namun akan lebih dominan pada titik tertentu yang mana tidak semua elemen itu menjadi apa ya bisa kita bilang tidak menjadi kunci utama dalam perkembangannya, tetapi mereka saling harmonis ya, ada keteraturan di dalamnya gitu. Nah, beranjak dari beberapa konsepnya, dua konsep tadi yang sudah Anasagoras jelaskan, dan bagaimana sih pendekatan Anasagoras ini melihat filsafat dan alam semesta ini. Nah, setelah kita mengetahui gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh Anasagoras, sekarang kita perlu juga melacak warisan filsafat Anasagoras ini di dunia kita gitu loh. Yang mungkin bisa kita lihat dalam fisika modern ya kan. Gagasannya tentang pembagian tanpa akhir, terus ada gagasan yang semua ada dalam semua tuh mirip dengan konsep mekanika kuantum itu. Yang mana partikel tak hanya bersifat lokal tapi juga terhubung secara non lokal melalui fenomena entanglement. Ya kan, melalui fenomena entanglement. Bahkan gagasan tentang prinsip holografik misalnya gitu, bahwa informasi tentang keseluruhan itu dapat ditemukan dalam bagian-bagian kecil dari keseluruhan itu. Itu kan langsung kayak memberikan kita suatu gambaran terhadap konsep si Anasagoras ini gitu kan. Yang mana kalau kita lihat juga pada perkembangan teknologi dan konsep-konsep yang mencoba meneliti manusia, misalnya kayak dalam neuroscience, Nos itu sebagai pengatur kosmos memberikan inspirasi bagi para ilmuwan untuk melanjutkan studi tentang kesadaran. Seperti dalam otak kita yang penuh dengan jaringan-jaringan yang sangat kompleks gitu. Saraf-saraf di dalam otak manusia ini sangat-sangat kompleks gitu ya kan. Jadi dari kekompleksikan itu, gitu, kompleksnya otak manusia itu muncul pertanyaan tentang apakah pikiran hanyalah hasil dari interaksi neuron atau ada sesuatu yang sifatnya lebih fundamental daripada sekedar reaksi neuron, teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mengajak kita untuk kembali merefleksikan berbagai hal yang mungkin kita kurang perhatikan hari ini. Dan itu juga bisa teman-teman cari lebih lanjut lagi nantinya itu di dalam jurnal-jurnal yang mungkin menurut teman-teman itu bisa dipahami dengan lebih mudah gitu ya kan. Terus kalau kita perhatikan juga di dalam sistem yang sifatnya begitu kompleks dan berkaitan dengan ekologi ya kan. Gagasan semua ada di dalam semua itu bisa kita bilang cukup memiliki representasi yang perlu kita pertimbangkan gitu kan. Misal setiap spesies di dalam ekosistem itu saling memiliki hubungan yang berkaitan gitu kan. Jadi perubahan pada satu elemen itu bisa mengubah jaringan kehidupan dan menciptakan evolusi, bisa kita bilang demikian. Yang mana inilah salah satu titik pijakan yang dapat kita gunakan untuk memahami tentang krisis iklim gitu kan. Bahwa manusia dan segala tindakan yang bisa kita bilang sifatnya satu persatu ya gitu. Aksi per aksi itu tidak pernah benar-benar terpisah dari alam. Jadi kalau kita perhatikan segala bentuk hal yang dilakukan oleh manusia, entah itu di kelompok manusia itu sendiri atau manusia dengan alam, ya kalau misalnya kita perhatikan ya kayak ya kita contoh kejadian hari inilah gitu. Pembukaan tambang, eksploitasi alam, itu kan memiliki keterhubungan ataupun dampak lanjutan yang terjadi di kemudian hari nantinya. Yang akan berdampak pada peradaban manusia, yang mana mengubah keadaan tanah, mengubah sumber daya mineral yang perlahan makin habis, terus juga
meningkatkan peluang untuk terciptanya eksploitasi lanjutan, entah itu dari alam ataupun eksploitasi terhadap manusia itu sendiri. Dan di sisi lain juga ada peluang yang terjadi dengan masifnya eksploitasi, semakin terbuka juga peluang untuk terjadinya KKN, praktik-praktik KKN. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam praktik korporasi itu seringkali ada potensi korupsi yang besar, dan ya sudah terbukti juga kan, banyak di belahan dunia, di negara-negara itu praktik-praktik seperti itu justru ada juga yang sudah terbukti bahwa melakukan korupsi yang berdampak juga ke masyarakat, yang mana korupsi ini ya bisa merugikan masyarakat karena dampak yang dihasilkan itu ya terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlambatan pembangunan, hingga ya makin membuat kesenjangan lah di dalam sistem masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat contoh yang lebih jauh lagi, misalnya kayak AI ya, kecerdasan buatan gitu. Kita melihat sisi lainnya gitu dari filsafat Anaxagoras ini gitu. Yang mana terdapat berbagai jaringan gitu yang mencoba meniru cara berpikirnya manusia gitu, yang mana hal itu terlihat mencoba membangun keteraturan dari data yang kacau, gitu, data yang bersebar begitu cepat, dinamis di dalam internet gitu kan. Yang mana ini mirip dengan konsep Nous yang mencoba mengatur kosmos dari campuran awal gitu kan, dari campuran yang acak-acak ini sehingga menciptakan keteraturan. Yang ini bisa kita lihat dalam konsep komputasi terdistribusi gitu, yang mana informasi itu ada di seluruh jaringan, bukan hanya pada titik pusatnya saja gitu. Dari ini bisa kita bilang bentuk yang lebih modern dari prinsip Anaxagoras. Nah, bahkan pun di dalam kosmologi, ketika ilmuwan membicarakan Big Bang sebagai awal kosmos yang seragam sebelum terbentuknya galaksi ini gitu kan, kita mendengar gema-gema dari ide Anaxagoras gitu. Dari campuran awal, terus lahirlah keteraturan dan mulailah adanya permulaan gerakan yang tertata ataupun ditata ya kan. Terus kenapa ya kan, kenapa semua ini penting bagi kita hari ini? Ya karena filsafat Anaxagoras itu mengajarkan satu hal yang paling mendasar ya kan, bahwa keteraturan, kesadaran, dan interkoneksi adalah inti dari kenyataan itu sendiri gitu. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, bahwa pohon apel ataupun biji apel itu tumbuh dengan melibatkan berbagai elemen, melibatkan berbagai interaksi, ya walaupun yang terjadi itu hanyalah satu unsur saja yang dominan dari berbagai unsur yang mendukung pertumbuhan biji apel tadi menjadi pohon apel misalnya ya kan. Di tengah dunia yang penuh tantangan, perubahan iklim, revolusi teknologi, hingga pencarian makna eksistensialisme, ya kita bisa belajar dari Anaxagoras gitu, mengambil beberapa pelajaran penting yang mana hidup kita ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang ada di alam semesta ini. Kita tidak pernah benar-benar terputus dari alam semesta gitu. Bahwa tidak ada yang yang bisa hidup secara sendiri ataupun terkunci ataupun terisolasi dari alam semesta gitu. Bahwa manusia itu baik secara person ataupun kolektif itu memiliki dasar yang mana itu akan dan memiliki kemampuan untuk menata kekacauan menjadi keteraturan. Nah, dalam hal ini kita perlu sedikit saja mengambil jeda gitu. Kita perlu sedikit merenung gitu kan. Jika benar seperti yang Anaxagoras sampaikan, bahwa semua ada di dalam semua, maka apa artinya bagi kita, bagi manusia sebagai manusia itu gitu? Apa artinya kita sebagai manusia? Yang mana kalau kita coba definisikan, saya dan Anda yang sedang mendengarkan itu tidak pernah benar-benar terpisah. Jadi antara saya dan para pendengar monolog ini tidak pernah benar-benar terpisah dari alam, dari sesama, bahkan dari kosmos itu sendiri. Jadi setiap nafas yang kita ambil, perkembangan biologis yang terjadi dalam diri kita, itu selalu membawa partikel yang pernah menjadi bagian dari bintang jutaan tahun yang lalu. Setiap air
yang menetes, yang kita minum itu pernah melewati ribuan siklus kehidupan sebelum kita itu ada dan sampailah di gelas kita hari ini gitu. Seperti pohon apel itu kan, dari yang sekedar biji itu melalui proses yang banyak tertanam di dalam tanah yang sudah ada jutaan tahun yang lalu misalnya. Nah, kalau kita sampai di titik refleksi itu kan berarti kita semua tanpa ada terkecuali itu merupakan bagian dari satu jaringan kehidupan yang tidak terputus kan? Ya dong. Karena ya terus berkaitan nih sejarah-sejarahnya, terus berkaitan nih perkembangan-perkembangannya. Nah, dan tentang pikiran kosmik atau nos tadi gitu. Nah, di sini yang kita dapat mengambil satu pelajaran penting gitu. Bahwa keteraturan hanya bisa muncul ketika ada kesadaran. Nah, seperti manusia yang memilih untuk tidak hanya hidup di dalam kekacauan insting gitu, tetapi juga hidup dengan nilai, dengan tujuan, dengan cinta, bahkan dengan segenap aturan yang mungkin juga sudah disepakati secara kolektif gitu loh. Nah, dalam hal ini gitu kan, di dalam kehidupan sehari-hari itu filsafat ataupun nilai-nilai filosofis dari Anaxagoras ini bisa menjadi panduan sederhana kita dalam berinteraksi, dalam menyikapi berbagai fenomena gitu. Sehingga kita tidak lupa kalau apapun yang kita putuskan, yang kita ambil itu, ya selalu berdampak, walaupun dampaknya kecil atau tidak signifikan, tapi tetap berdampak gitu loh. Nah, pada bidang ekologi, ketika kita menebang pohon secara serampangan, sembarangan, kita tidak hanya kehilangan pohon itu gitu, tetapi kita juga merusak jaringan udara, air, tanah, dan kehidupan lain, yang mana itu semuanya saling terkait. Nah, ini juga menjadi titik tolak yang bisa kita gunakan untuk selalu memberikan kritik, memberikan suara terhadap kepada para penguasa, terhadap para orang-orang yang tindakannya itu cuma ngerusak lingkungan. Karena yang ngerusaknya lingkungan, ya kita juga berdampak bro, kena dampaknya gitu loh. Kita nggak serta merta putus dari alam. Kalau misalnya kita bilang, oh alam rusak nanti bisa kok diperbaiki, ya memang bisa kok, perlahan bisa mungkin alam itu diperbaiki, tetapi kan tidak signifikan. Artinya butuh waktu, butuh banyak usaha, yang mana ya kita seharusnya lebih memperhatikan kalau menjaga sistem di alam semesta ini ya itu lebih baik gitu, dengan ya memberikan batasan, memberikan mungkin bisa dibilang saling ngerti deh, saling menjaga gitu loh kan. Nah, di sisi lain di dalam teknologi, misalnya di dalam teknologi, saat kita membangun kecerdasan buatan AI gitu kan, sebenarnya ya kita itu sedang meniru NOS itu tadi kan, tapi dalam skala yang kecil gitu. Kita mencoba sebuah upaya untuk memberi keteraturan pada data yang tidak terbatas, pada aliran data ataupun algoritma yang begitu kencang banget larinya di internet itu. Dan pertanyaannya, yang jika kita bertolak pada filsafat Anaxagoras ya kan, karena Anaxagoras ini memperhatikan keterkaitan di berbagai elemen, nah pertanyaannya, ketika AI ini muncul, apakah AI itu, artificial intelligence itu akan memberikan kebaikan untuk manusia atau sebaliknya? Jadi jelas ya, rentetan pemikiran Anaxagoras ini memberikan dasar yang mana kita sebagai manusia perlu memperhatikan keterkaitan dasar, keteraturan, bahkan fenomena-fenomena yang mungkin agak luput kita pikirkan hari ini. Dan di dalam relasi manusia, ketika kita melihat seseorang, kita perlu memperhatikan juga gitu. Kita nggak boleh lupa kalau di dalam dirinya itu ada cerminan kita juga gitu. Jadi kayak semua ada di dalam semua. Jadi bukan hanya di bidang kosmologi, tapi juga di etika gitu kan. Kita membawa satu sama lain di dalam diri kita. Nah, jika kita bertindak, itu akan juga mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi ya ada saling keterkaitan lah. Ya maka dari itu kan sangat-sangat menjadi PR bagi kita gitu. Apalagi bisa kita bilang sebagai kolektif raksasa, bangsa yang besar gitu loh kan. Tidak serta-merta kita bisa mengesampingkan suatu pengalaman dari kelompok tertentu sehingga pada akhirnya kita ngerasa bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Tidak. Kita perlu mengkaji semuanya karena setitik atom kecil pun itu memberi kaitan terhadap sistem ini gitu. Karena ya keteraturan itu penting.
keteraturan itu menciptakan harmoni yang mana manusia dan alam semesta ini bisa selaras gitu kan. Dan inilah kekuatan filsafat gitu. Anaxagoras menunjukkan bahwa inilah kekuatan filsafat. Anaxagoras mengajarkan kita cara yang lebih baru walaupun dari generasi kuno ya, 2500 tahun yang lalu gitu. Anaxagoras mengajarkan kita untuk melihat, memandang hidup dengan dari hal-hal yang kecil gitu, bahwa bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa memiliki gema kosmik karena tidak ada yang benar-benar terpisah gitu. Jadi Anaxagoras mencoba mengajarkan itu dengan pendekatan filsafatnya gitu ya. In the end of the time, pada akhirnya warisan terbesar dari Anaxagoras itu bukanlah tentang teori ilmiah yang kaku, yang rigid gitu, tetapi sebuah ajakan untuk berpikir lebih luas, lebih dalam, dan lebih memperhatikan kosmik itu sendiri. Anaxagoras juga mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak kacau tanpa arah, tetapi ada nous, ada kesadaran, ada akal budi yang bukan hanya ada di kosmos, tetapi juga di dalam diri manusia. Jadi ketika kita memandang langit, atau sekedar merasakan nafas yang kita hembuskan, kita perlu mengingat bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan, bahwa kita membawa bintang, tanah, air, dan kehidupan di dalam diri kita. Dan bisa jadi tugas kita sebagai manusia itu ya cukup sederhana sebenarnya ya kalau dilihat dari perspektif Anaxagoras gitu kan. Kita bisa menggunakan akal kita, nous kita untuk menjaga keteraturan, untuk menciptakan harmoni dan memberi makna bagi semesta kecil yang kita sebut sebagai kehidupan. Jadi ya kita mulainya dari lingkungan terdekat kita dulu untuk menciptakan keteraturan. Nah, maka dari itu Anaxagoras ini mencoba memberikan kita dasar yang pertama-tama kita bisa lihat sebagai sebuah akal kosmik yang murni, tak terbatas, dan menjadi sumber gerak serta keteraturan manusia. Yang perlu kita ingat lebih lanjut setelah kita mempelajari filsafat Anaxagoras adalah setiap manusia, setiap orang selalu memiliki hubungan, selalu memiliki keterkaitan yang mana berbagai tindakan sekecil apapun akan saling mempengaruhi. Yang mana dunia itu akan jatuh pada titik yang paling dalam ataupun kekacauan jika manusia lamban dalam menyadari dasar-dasar yang telah diletakkan oleh Anaxagoras.